IJ. Iya, Bu. Tolong di screenshot Oke, dulu, slide KJ. pertama. Satu, dua. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Hari ini mata kuliah manajemen perbekalan ada dua kelompok yang presentasi, delivering customer value sama final impact of logistics. Jadi seperti biasa, kelompok yang delivering customer value silakan presentasi, nanti di diskusi, ditanya siapa yang mau bertanya, dicatat dulu. Lalu dilanjutkan kelompok yang final impact of logistics, presentasi lalu diskusi juga ya. Nanti ada tambahan materi dari saya. Prof. Puji belum bisa bergabung karena sedang ada riset keluar kota. Jadi sementara akan saya handle dulu untuk perkuliahan di hari ini. Oke, kelompok yang pertama sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Oke, silakan ya, Mbak ya. Ya. Bilang. Izin share screen, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Profesor Puji Wahono SEMSI dan Ibu Eka Dwi Utari SPD MPD. Kami dari kelompok materi Delivering Customer Value untuk mata kuliah manajemen perbekalan pada hari ini akan mempresentasikan materi kami. Next. Uh, untuk anggota kelompok 10 ini ada yang pertama ada Nabila Nur Fitri, yang kedua ada saya sendiri Syifa Febriani, dan yang ketiga ada Nurul Solihah. Next. Nah, daftar isi atau materi yang akan kami sampaikan pada presentasi hari ini yaitu ada pengertian nilai atau layanan pelanggan atau yang bisa kita sebut dengan customer value. Yang kedua ada strategi untuk meningkatkan nilai pelanggan. Yang ketiga ada layanan dan retensi pelanggan. 4, rantai pasokan yang digerakkan oleh pasar. 5, menerapkan prioritas dan standar layanan. 6, peran teknologi dalam pengiriman nilai kepada pelanggan. Next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Jangan dulu. Yang pertama itu ada pengertian customer value. Nilai suatu produk atau layanan seperti yang dirasakan oleh pelanggan membangun ekuitas merek yang kuat dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian berulang dan menjadi pelanggan setia. Nilai pelanggan yang mengacu pada beberapa besar nilai yang diterima pelanggan dari produk atau layanan yang disediakan. Nah, nilai ini mencakup kemungkinan produk atau jasa yang akan dibeli, umpan balik positif dan kepuasan konsumen. Memahami nilai pelanggan memungkinkan pengusaha mengidentifikasi produk dan layanan yang memberikan keuntungan terbesar. Pemilik usaha juga bisa melihat produk mana yang memiliki kepuasan pelanggan paling tinggi. Berdasarkan dari pengertiannya itu, nilai pelanggan, tingkat kepuasan, nilai atau kegunaan yang diterima oleh konsumen atau pelanggan dari suatu perusahaan, produk, dan layanan yang diberikan dengan melakukan tindakan tertentu. Boleh next. Selanjutnya ada delivering value. Delivering value adalah
suatu proses penyampaian nilai kepada pelanggan melalui produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, ini melibatkan mengoptimalkan semua aspek dari proposisi nilai mulai dari pengembangan produk hingga distribusi untuk memastikan bahwa manfaat yang dijanjikan ini dapat dicapai. Nah, konsep ini berfokus pada efisiensi biaya dan bukti nilai intrinsik sehingga pelanggan merasakan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, dalam konteks ini, delivering value juga mencakup upaya untuk memenuhi harapan pelanggan di setiap tahap perjalanan perusahaan mereka. Boleh next. Selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan nilai pelanggan. Yang pertama itu ada tambahan konten yang berharga. Nah, jika perusahaan memiliki situs web, dapat menambahkan halaman blog secara rutin untuk menampilkan konten yang membantu audiens dalam berbagai cara dan menambah nilai bagi kehidupan mereka. Nah, selain itu, konten itu harus relevan dengan layanan atau produk yang akan ditawarkan. Nah, dengan cara ini pelanggan menerima paket lengkap produk dan layanan yang mereka butuhkan, beserta saran dan pengetahuan lain yang spesifik mengenai produk dan layanan yang akan mereka pesan. Lalu yang kedua itu adalah minta pendapat. Nah, ulasan positif ini sangat membantu dalam menambah nilai bagi pelanggan. Selain itu, dengan meminta masukan dari pelanggan, kita dapat melihat perusahaan dari sudut pandang mereka dan mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang mereka hadapi. Terus umpan balik pelanggan membantu untuk mengembangkan bisnis nih dan membangun hubungan baik dan meminta umpan balik dari pelanggan dan menindaklanjuti akan memastikan bahwa pelanggan akan didengar dan lebih dihargai merek produk tersebut. Lalu yang ketiga itu ciptakan kesadaran merek. Beberapa perusahaan ini mungkin menawarkan produk atau layanan yang sama dengan perusahaan yang kita jual untuk memenangkan persaingan. Perlu menghadirkan sesuatu yang unik, terus bernilai berinvestasi pada produk yang unik. Nah, kita dapat melakukan penelitian yang menyeluruh untuk menemukan kesenjangan dalam bisnis dan memanfaatkan peluang pertama untuk mengembangkan produk dan layanan unik yang menambahkan nilai bagi pelanggan. Lalu yang keempat ada ciptakan sesuatu yang baru. Beberapa perusahaan mungkin menawarkan produk atau layanan yang sama dengan perusahaan yang kita jual. Nah, untuk memenangkan persaingan, kita perlu berupaya meningkatkan citra merek dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, lalu yang kelima sesuai strategi pemasaran. Tidak semua strategi pemasaran ini berhasil untuk seluruh basis pelanggan. Nah, ada beberapa alasan mengapa kampanye yang berhasil untuk suatu segmen audiens mungkin kita tidak berhasil untuk segmen selanjutnya. Dengan mengingat hal ini, kita perlu mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan segmen audiens yang berbeda. Nah, selain segmentasi audiens, strategi pemasaran harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Boleh, Mas? Lalu ada berinteraksi dengan target audiens. Sebelum berpikir untuk menambah nilai pada kehidupan pelanggan, perlu memahami siapa sebenarnya target audiensnya. Nah, setelah selesai melakukannya, kita dapat mengelompokkan audiens dan menyimpulkan segmen yang mana saat ini yang tidak menguntungkan. Nah, ini dapat memberitahu segmen audiens mana yang perlu ditangani. Lalu kita dapat mencari solusi yang berbeda untuk membantu menarik perhatian audiens dan terlihat dengan audiens lainnya. Lalu yang ketiga ada fokus pada kualitas.
pelanggan bersedia berkompromi pada harga tinggi namun tidak pada kualitas. Merek perlu meningkatkan kualitas dan memastikan pelanggan tidak perlu khawatir tentang apapun. Pelanggan yang berbayar selalu mencari produk dan layanan yang sepadan dengan harga yang mereka bayar. Nah, pelanggan juga hanya bersedia membayar lebih jika perusahaan tersebut berjanji memberikan kualitas yang akan dijanjikan. Lalu yang ke-8, tarik perhatian dengan kampanye. Jika perusahaan berencana memperkenalkan kampanye baru, pastikan kampanye tersebut menarik dan menggairah bagi audiens. Semakin acara meriah, juga dapat menggairahkan audiens, semakin baik hasilnya. Lalu yang ke-9 itu ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Pelanggan menghargai pengalaman mereka saat berbisnis dengan perusahaan jika tidak memberi mereka pengalaman yang tepat. Mereka tidak akan kembali lagi saat mereka membutuhkan bantuan. Nah, memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa ini harus menjadi bagian dari kesepakatan untuk meningkatkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Lalu yang ke-10 itu adalah memperkenalkan program loyalitas. Pelanggan yang loyal terhadap merek harus diberi penghargaan atas kesetiaan mereka. Nah, perusahaan dapat menerapkan berbagai program loyalitas untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa perusahaan menghargai bisnis dan mengharapkan mereka tetap setia pada produk tersebut. Boleh next. Lalu ke-11 ada pimpin dengan kekuatan. Nah, setiap perusahaan mempunyai keunggulan yang dapat digunakan untuk membedakan dirinya dari perusahaan lain. Nah, perusahaan harus mencari manfaat yang kurang umum dan akan membantu untuk menarik perhatian pelanggan. Nah, lalu yang ke-12 menyebarkan kesadaran. Perlunya memberitahu pelanggan apa yang dapat dilakukan produk atau layanan untuk menciptakan keinginan mereka. Dengan meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk dan menyediakan sumber daya yang relevan yang mereka butuhkan, bisa mendapatkan perhatian pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang ke-13 ada sederhanakan proses pembelian. Untuk membuat semudah mungkin bagi pelanggan, jika proses pembelian terlalu rumit, kemungkinan besar pelanggan akan beralih ke pesaing dan memesannya. Temukan opsi seperti pemesanan online sehingga pelanggan tidak perlu bersusah payah melalui proses pembelian yang sulit dan juga dapat menawarkan fasilitas lain seperti pengiriman gratis. Lalu yang ke-14 itu ada survei audiens. Tidak ada audiens yang mereka butuhkan jika menginginkan jawaban langsung seperti apa yang memberi nilai tambah pada kehidupan pelanggan, bisa bertanya langsung daripada kita menebak-nebaknya itu. Terus jika memiliki basis pelanggan, perusahaan dapat melakukan survei singkat dan mengajukan pertanyaan yang relevan pada audiens. Lalu yang ke-15 ada membangun citra. Nah, hal terbaik yang dapat dilakukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan adalah dengan mengembangkan bisnis secara internal dan eksternal. Ini akan membantu berkembang dan tumbuh, akan menjadi faktor yang menjanjikan bagi pelanggan untuk mempercayainya. Boleh next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah layanan dan retensi pelanggan. Layanan pelanggan adalah segala bentuk interaksi antara bisnis dan pelanggan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Sedangkan loyalitas pelanggan merupakan upaya suatu perusahaan untuk memastikan bahwa pelanggannya tetap loyal terhadap produk dan layanannya. Tujuan dari strategi retensi ini adalah untuk mengurangi churn rate. Next. Nah, layanan pelanggan itu sangat penting karena
Layanan pelanggan ini dapat berdampak besar pada beberapa aspek penting dalam bisnis. Pertama, layanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat mereka merasa dihargai dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan nilai yang mereka harapkan. Jadi, karena kita sudah menerapkan pelayanan yang baik kepada customer, maka akan ada kemungkinan bahwa customer tersebut akan balik lagi ke toko kita, seperti itu. Selanjutnya ada strategi layanan pelanggan yang efektif. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan mencakup berbagai aspek yang penting, seperti pelatihan karyawan, penanganan keluhan, dan sistem manajemen. Next. Selanjutnya, retensi pelanggan juga sama pentingnya dengan layanan pelanggan. Karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan memperoleh pelanggan baru. Selain itu, pelanggan setia cenderung membeli lebih banyak produk dan layanan dari perusahaan yang mereka percayai, sehingga meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya itu strategi retensi pelanggan yang efektif. Program loyalitas dapat menjadi strategi efektif dengan memberikan penghargaan kepada pelanggan yang setia dalam bentuk diskon, poin belanja, atau akses eksekutif ke produk atau layanan tertentu. Selain itu, mendengarkan dan menindaklanjuti feedback dari pelanggan juga penting untuk terus meningkatkan kualitas produk serta layanan. Next. Oke, untuk materi selanjutnya ada rantai pasokan. Rantai pasokan ini digerakkan oleh pasar, yaitu di mana aktivitas rantai pasokan disusun dan juga dijalankan berdasarkan permintaan pasar dan referensi pelanggan. Boleh di next. Boleh di next. Rantai pasokan yang responsif terhadap pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility ini kemampuan untuk menanggapi perubahan permintaan atau penawaran dengan cepat. Lalu yang kedua ada kolaborasi. Kolaborasi dapat membangun hubungan jangka panjang dengan semua pihak dalam rantai pasokan, termasuk pemasok dan juga distributor. Lalu yang ketiga ada penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan visibilitas dalam rantai pasokan yang dapat memungkinkan semua pihak untuk berbagi informasi secara real time. Lalu yang terakhir ada fokus pada nilai pelanggan. Dalam poin keempat ini, setiap langkah dalam rantai pasokan harus diarahkan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan. Boleh di next. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur. Dalam keterbatasan infrastruktur ini di banyak negara termasuk di Indonesia, infrastruktur logistik yang kurang memadai dapat menghambat efisiensi rantai pasokan. Yang kedua, tantangan yang kedua yaitu kesenjangan informasi. Dalam kesenjangan informasi, kurangnya transparansi dalam informasi harga dan juga pasar dapat menyebabkan ketidakadilan di antara pelaku dalam rantai pasokan, terutama bagi produsen kecil. Lalu yang ketiga ada perubahan permintaan yang cepat. Dalam perubahan yang cepat ini, perubahan tren yang pasar dapat memerlukan adaptasi yang cepat juga. Jadi sulit bagi perusahaan dengan struktur rantai pasokan yang boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya itu ada menetapkan prioritas dan standar layanan yang bertujuan untuk memberikan nilai yang optimal kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan layanan yang memenuhi atau melampaui ekspektasi mereka. Untuk memastikan perusahaan dapat menciptakan dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, penetapan prioritas dan standar layanan menjadi fondasi yang penting dalam strategi manajemen. Next.
Nah, langkah-langkah dalam menetapkan prioritas dan standar layanan diantaranya ada menetapkan prioritas layanan. Prioritas dalam pelayanan berarti menentukan elemen-elemen layanan yang paling penting bagi pelanggan. Setiap perusahaan perlu memahami kebutuhan, preferensi, dan ekspektasi pelanggan secara mendalam agar dapat fokus pada aspek pelayanan yang memberikan dampak terbesar. Yang kedua ada menetapkan standar layanan. Tolak ukur kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memastikan konsistensi dalam pelayanan kepada pelanggan. Jadi standar ini tuh harus jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan di seluruh bagian organisasi perusahaan. Yang ketiga, ada hubungan antara prioritas, standar, dan customer value. Memiliki dampak langsung terhadap customer value atau nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Ketika prioritas pelayanan selaras dengan kebutuhan utama pelanggan dan standar layanan diterapkan secara konsisten, maka pelanggan akan merasakan nilai yang lebih tinggi. Jadi, pelanggan itu akan uh, balik lagi untuk membeli produk atau layanan di perusahaan kita. Next. Selanjutnya itu ada tantangan dalam menerapkan prioritas dan standar layanan. Perusahaan seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam menetapkan prioritas dan standar layanan, seperti keterbatasan sumber daya, ekspektasi pelanggan yang terus berubah, dan konsistensi dalam pelaksanaan. Lalu yang kelima itu ada manfaat dari penetapan prioritas dan standar layanan. Merupakan langkah yang strategis yang juga penting dalam upaya perusahaan untuk delivering customer value secara efektif. Ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi ekspektasi pelanggan, tetapi juga terus beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada peran teknologi dalam pengiriman nilai kepada pelanggan. Boleh di-next? Yang pertama ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Teknologi perusahaan dalam kepuasan pelanggan ini dapat memahami preferensi pelanggan dengan lebih baik melalui analisis data yang canggih. Dengan informasi ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran dan juga dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Yang kedua ada pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM. Dalam teknologi ini berperan dalam meningkatkan penjualan, analitik terperinci, laporan penjualan otomatis, dan juga referensi pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Peningkatan efisiensi operasional ini menggunakan teknologi seperti sistem manajemen rantai pasokan yang terotomatisasi, dapat mengurangi biaya operasional dan juga dapat meningkatkan efisiensi. Yang keempat, ada pengalaman pelanggan yang personal. Dalam pengalaman ini, digitalisasi perusahaan dapat memahami pelanggan dengan lebih baik melalui analisis data. Lalu yang kelima, mengurangi risiko kecurangan internal. Dalam tantangan ini, pengembangan IT beserta segala sistem yang terkomputerisasi dan juga terintegrasi dapat mengurangi risiko kecurangan melalui data dan informasi laporan yang terekam dalam database. Boleh di-next? Oke, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh di raise hand. Ada nanya lagi? Boleh, Samara. Ya, terima kasih atas presentasinya. Perkenalkan saya Samara. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok kalian nih, apa sih strategi yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan itu untuk meningkatkan customer value mereka? Terima kasih. Terima kasih, Samara. Selanjutnya, Vira.
Oke, perkenalkan nama saya Vira. Izin tanya, gimana sih perusahaan dapat menjaga agar nilai yang diberikan kepada pelanggan itu tetap relevan dan kompetitif seiring perubahan kebutuhan dan preferensi pelanggan? Terima kasih. Terima kasih, Vira. Selanjutnya, Nisa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Anissa Sari dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana teknologi seperti AI, data analytics, dan otomatisasi dapat membantu perusahaan dalam memberikan nilai lebih bagi pelanggan? Terima kasih. Baik, terima kasih Nisa atas pertanyaannya. Mohon izin Bu Eka untuk kami berdiskusi sekitar 1 menit. Oke, silakan Mbak. Ini dilanjutkan aja sama kelompok yang kedua. Nanti kalau sudah selesai baru dijawab. Silakan yang final impact of logistik buat ini presentasi. Kelompoknya siapa? Sudah siap? IJ, kelompoknya siapa yang final impact of logistik? Dayat ada? IJ? Suara saya terdengar. Kelompoknya siapa yang kedua? Sepertinya di grup diinfokan besok 2 kelompok yang presentasi hari ini. Ini kalian nggak ada yang mau bersuara nih? Untuk kelompok IJ, untuk coba kelompok selanjutnya itu jawab dulu ini Bu, pertanyaan saya. eh kelompok Aufa, Yasinta, Majikra Bu. Mas, orangnya nggak ada sekarang. Kurang tahu Bu. Mungkin teman-temannya ada yang tahu nggak? Halo Ibu. Ya, gimana Kija yang kelompok 2 belum siap? Oh, kurang tahu Bu. Kemarin tadi saya sudah reminder juga kok untuk presentasi hari ini. 2 kelompok itu. Ini ada Alfa, ada Yasinta. Udah nggak on Terus juga cam, kan pas nggak kemarin kelas ngerespon. offline juga udah dibilangin kita kelompok 2 kelompok yang apa namanya, yang presentasi. Ya ini orangnya ada di Zoom. Udah nggak on cam, nggak merespon pertanyaan saya juga. Mereka juga nggak ada omongan ke saya Bu. Udah saya reminder juga soalnya. Halo Mbak Alfa, Mbak Yasinta, sama siapa lagi? Satu lagi Mbak. Udah tunggu 5 menit, kalau nggak ada presentasi saya anggap tidak mengerjakan tugasnya ya. Ibu, maaf, sebelumnya itu teman saya yang satunya belum ada kabar, Bu. Masih ada kendala. Yang nggak ada kabar siapa?
Yang ngerjain berarti dia doang, kamu gak ngerjain. Enggak, Bu. Kita ngerjain bareng-bareng, Bu. Satu lagi siapa Mbak yang belum ngerjain? Jikra, Bu. Ya udah kalau dia nggak ada kabar berarti kalian aja berdua. Dia nggak ada penilai gitu aja kan? Dia ada di Zoom, Zikra. Iya Ibu, saya masih di jalan. Ya udah silakan presentasi. Kan udah ada semua nih bertiga. Jadi kelompoknya belum siap buat presentasi. Nggak apa-apa sih kalau belum siap, Mbak. Nggak dapat nilai aja paling. Ibu, saya bantu share screen untuk kelompok ini ya, Bu. Sebentar. Udah muncul kan ya? Udah muncul. Silakan dipresentasikan. Ibu, karena si Jikra masih di jalan, apa namanya, kita ini dulu ya, Bu. Langsung mulai aja. Ya mulai aja, Mbak. Kalau nunggu Zikra nanti lama. Jamnya keburu habis. Nanti dia atau nggak pas bagian tanya jawab diskusi biar dia yang ngejawab. Dibagi aja.
Kamu belum on mic tuh, Mbak Ova. Hampir 10 menit sendiri loh nunggu kalian mau presentasi. Baik, saya izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E izin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Final Impact of Logistics. Boleh di next. Kami beranggotakan saya sendiri, Yasinta Salsabilanjani, kemudian ada rekan saya, Jikra Alia, dan Aufa Hijrah. Baik, materi berikutnya akan Oke, baik, saya lanjutkan dulu. Yang pertama ini ada pengertian final impact of logistik. Jadi final impact of logistik ini merujuk pada konsekuensi akhir dari praktik manajemen logistik terhadap kinerja organisasi. Dalam konteks ini, manajemen logistik itu mencakup berbagai aktivitas seperti pengelolaan inventaris, transportasi, penyimpanan, dan pengemasan yang saling terkait, dan berkontribusi pada efisiensi operasional perusahaan. Boleh next. Di sini yang pertama itu ada logistik dan neraca keuangan. Yang pertama itu logistik adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan ini mengatur pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau misalkan neraca keuangan itu adalah dokumen yang menunjukkan bagaimana kondisi keuangan sebuah perusahaan. Boleh di next. Di sini ada selanjutnya ada dampak logistik itu terhadap efisiensi operasional. Kalau secara sederhana, logistik itu adalah bagaimana sebuah perusahaan mengatur alur barang dari tempat produksi sampai konsumen akhir. Terus juga jika logistiknya diatur dengan baik, maka proses pengiriman barang itu bisa lebih cepat, terus biayanya juga lebih hemat, dan pada akhirnya juga kepuasan pelanggan itu akan meningkat. Nah, salah satu dampak terbesarnya itu adalah di efisiensi operasional dalam pengelolaan inventaris. Dilanjut lagi sama anggota kelompok yang lain. Selanjutnya, dampak terhadap kepuasan pelanggan. Logistik ini tidak hanya berhubungan dengan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga mempengaruhi bagaimana pelanggan merasakan pengalaman berbelanja mereka. Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh efisiensi dan keandalan proses logistik yang diterapkan oleh perusahaan. Jika logistik dikelola dengan baik, pelanggan akan merasa puas karena barang yang mereka pesan datang tepat waktu dan dalam kondisi baik. Sebaliknya, jika logistik tidak berjalan dengan lancar, pelanggan bisa kecewa karena keterlambatan pengiriman atau masalah lainnya. Yang pertama ini ada faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan ini. Yang pertama ada ketepatan waktu. Kondisi barang saat diterima juga sangat penting. Proses logistik yang baik memastikan bahwa barang dikemas dengan benar dan ditangani dengan hati-hati selama perjalanan. Yang kedua ada kondisi barang saat diterima. Uh,
Lalu selanjutnya ada transparansi. Transparansi juga memainkan peran besar dalam kepuasan pelanggan. Dengan adanya sistem pelacakan pengiriman yang baik, pelanggan bisa memantau status pesanan mereka secara real time. Hal ini memberikan rasa kepastian dan mengurangi kekhawatiran mereka tentang kapan barang akan tiba. Jika sistem pelacakan tidak tersedia atau tidak akurat, pelanggan mungkin merasa tidak nyaman dan tidak yakin tentang status pesanan mereka. Lalu yang terakhir ada kemampuan untuk menangani keluhan dan masalah. Kemampuan untuk menangani keluhan dan masalah secara cepat juga berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Dalam setiap sistem logistik, ada kemungkinan terjadinya kesalahan atau masalah. Perusahaan yang memiliki prosedur yang baik untuk menangani keluhan dan menyelesaikan masalah dengan cepat akan dapat menjaga kepuasan pelanggan. Pelanggan yang merasa bahwa perusahaan responsif dan bertanggung jawab terhadap masalah mereka cenderung akan lebih puas dan loyal. Boleh di next? Boleh di next? Selanjutnya ada dampak terhadap lingkungan dari logistik. Salah satu dampak lingkungan utama dari logistik adalah emisi gas rumah kaca. Kendaraan yang digunakan untuk transportasi barang seperti truk dan kapal membakar bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan gas rumah kaca lainnya. Emisi ini berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Misalnya truk-truk besar yang mengangkut barang jarak jauh bisa menghasilkan banyak CO2 dan kapal-kapal kargo juga mengeluarkan emisi yang signifikan. Selain emisi gas rumah kaca, logistik juga berkontribusi pada polusi udara dan pencemaran suara. Kendaraan pengangkut barang seringkali menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti nitrogen oksida dan partikel halus. Pencemaran suara dari truk dan kapal juga bisa mengganggu kehidupan masyarakat sekitar dan juga fauna. Untuk mengatasi masalah ini, banyak perusahaan mulai mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan merancang rute yang lebih efisien untuk mengurangi waktu perjalanan dan polusi yang dihasilkan. Selanjutnya ada limbah kemasan. Barang yang dikirim seringkali dibungkus dengan berbagai jenis kemasan yang bisa menjadi sampah jika tidak dikelola dengan baik. Kemasan sekali pakai seperti plastik dan karton dapat menyebabkan masalah sampah yang signifikan jika tidak didaur ulang. Lalu yang terakhir ada penggunaan sumber daya alam. Misalnya penggunaan bahan bakar fosil untuk pengiriman memerlukan ekstraksi minyak dan gas yang dapat merusak lingkungan. Mengadopsi solusi logistik yang lebih berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan dan sistem pengelolaan sumber daya yang efisien dapat membantu mengurangi dampak ini. Beberapa perusahaan juga berusaha mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular dalam logistik mereka, di mana produk dan bahan didaur ulang dan digunakan kembali mengurangi kebutuhan akan sumber daya baru. Boleh di next? Selanjutnya, dampak terhadap daya saing perusahaan. Yang pertama, mengurangi biaya dan meningkatkan. Misalnya, jika perusahaan bisa mengelola rantai pasokan dan pengiriman dengan lebih efisien, mereka dapat menekankan biaya transportasi, penyimpanan, dan tenaga kerja. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada pelanggan atau meningkatkan margin keuntungan mereka. Yang kedua, ada kecepatan dan ketepatan pengiriman. Pelanggan saat ini mengharapkan barang tiba dengan cepat dan tepat waktu. Jika perusahaan bisa memenuhi ekspektasi ini melalui sistem logistik yang efisien, mereka akan lebih dihargai oleh pelanggan dan cenderung mendapat loyalitas pelanggan. Perusahaan yang sering mengalami keterlambatan pengiriman atau masalah dalam proses pengiriman bisa kehilangan pelanggan mereka ke pesaing yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Lalu yang ketiga ada kemampuan untuk menangani permintaan pasar yang fluktuatif.
juga berhubungan erat dengan daya saing. Dalam dunia bisnis yang serba cepat, permintaan pasar bisa berubah dengan cepat. Perusahaan yang memiliki sistem logistik yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan permintaan akan lebih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan menangkap peluang pasar. Sebaliknya, perusahaan yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat mungkin akan tertinggal dan kehilangan pangsa pasar. Boleh di next? Impact of logistik. Teknologi telah mengubah cara logistik dijalankan dan memberikan dampak besar pada efisiensi, biaya, dan kepuasan pelanggan. Dalam dunia logistik yang terus berkembang, teknologi bukan hanya sekedar alat tambahan, tetapi menjadi bagian penting dari proses yang menentukan efektivitas dan keberhasilan operasional. Yang pertama, di sini ada teknologi dari sistem manajemen gudang atau WMS dan sistem manajemen transportasi atau TMS. Adalah contoh teknologi yang mempermudah pengelolaan inventaris, pelacakan pengiriman, dan perencanaan rute. Dengan WMS, perusahaan dapat memantau stok barang secara real-time, mengatur penyimpanan dengan lebih baik, dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengambil barang. Sementara TMS membantu dalam merencanakan rute pengiriman yang optimal, mengurangi biaya bahan bakar, dan mempercepat waktu pengiriman. Teknologi ini membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya berdampak positif pada kepuasan pelanggan. Kemudian dari teknologi ini memberikan kemampuan untuk memantau dan menganalisis data dalam jumlah besar yang dikenal sebagai big data. Melalui analitik data, perusahaan dapat memperoleh wawasan berharga tentang pola permintaan, perilaku pelanggan, dan kinerja rantai pasokan. Misalnya, dengan menganalisis data permintaan, perusahaan bisa memprediksi kebutuhan barang di masa depan dan mengatur stok secara lebih akurat. Hal ini membantu dalam menghindari kekurangan atau kelebihan stok, serta meminimalkan pemborosan. Analitik juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada pengurangan biaya dan peningkatan layanan. Secara keseluruhan, teknologi ini memainkan peran kunci dalam dampak akhir logistik dengan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, perusahaan dapat mengoptimalkan proses logistik mereka dan tetap kompetitif di pasar yang semakin kompleks. Boleh di next. Selanjutnya adalah dampak terhadap hubungan dengan pemasok dan mitra. Logistik yang dikelola dengan baik dapat memperkuat hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya dengan meningkatkan efisiensi. Nah, logistik tidak hanya mempengaruhi bagaimana barang dikirim dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga memiliki dampak besar pada hubungan antara perusahaan dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. Pertama-tama, efisiensi logistik yang baik dapat memperkuat hubungan dengan pemasok ketika perusahaan mampu mengelola proses logistik dengan lancar, seperti mengatur jadwal pengiriman dan memantau stok dengan baik. Pemasok dapat lebih mudah merencanakan produksi dan pengiriman mereka. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan atau kesalahan yang bisa mengganggu rantai pasokan. Misalnya, jika perusahaan dapat memberikan informasi yang akurat tentang kebutuhan stok dan jadwal pengiriman, pemasok bisa menyesuaikan produksi mereka dan memastikan barang tersedia tepat waktu. Hal ini menciptakan kepercayaan dan meningkatkan kerjasama antara perusahaan dan pemasok. Namun, jika logistik tidak dikelola dengan baik, bisa timbul masalah yang merusak hubungan dengan pemasok. Keterlambatan dalam pengiriman, ketidakakuratan dalam permintaan, atau masalah kualitas barang dapat menyebabkan ketegangan. Pemasok mungkin merasa frustasi jika mereka sering harus menghadapi perubahan mendadak atau kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang baik. Hal ini bisa menyebabkan penurunan kualitas kerjasama dan bahkan memaksa pemasok untuk mencari pelanggan lain yang lebih stabil. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau sering mengubah jadwal dan spesifikasi pengiriman, mitra logistik mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Masalah ini bisa mengganggu operasional mereka dan menurunkan kualitas layanan yang mereka berikan. Keterlambatan pengiriman atau kesalahan dalam proses logistik dapat merusak hubungan dan membuat mitra logistik mencari peluang kerjasama dengan perusahaan lain yang lebih diandalkan.
Secara keseluruhan, logistik yang dikelola dengan baik dapat memperkuat hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik. Sebaliknya, masalah dalam logistik dapat merusak hubungan dan menimbulkan ketidakpuasan. Dengan memprioritaskan pengelolaan logistik yang efektif dan transparan, perusahaan dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dalam rantai pasokan mereka. Boleh di next. Baik, di sini terdapat studi kasus Amazon, optimalisasi rantai pasokan dan dampak terakhir pada logistik. Amazon adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia yang sangat bergantung pada operasi logistiknya dan menyediakan layanan yang cepat dan efisien kepada pelanggan. Studi kasus ini mengamati dampak akibat logistik di Amazon dan bagaimana mereka mengoptimalkan rantai pasokan untuk memaksimalkan keuntungan serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat dari studi kasus ini. Oke, Mbak, kalau nggak ada yang merespon, silakan dilanjutkan aja. Baik, karena tidak ada yang memberikan pendapat, saya izin menanggapi dari studi kasus tersebut. Jadi dampak optimalisasi rantai pasokan terhadap logistik dan pelanggan, itu yang pertama pengiriman lebih cepat. Amazon dapat memenuhi layanan pengiriman same day dan next day, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada efisiensi biaya. Jadi otomasi dan AI membantu mengurangi biaya logistik, memungkinkan Amazon menawarkan harga yang kompetitif, serta pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dengan melakukan pelacakan real time dan keandalan yang tinggi, pelanggan semakin percaya pada layanan Amazon serta meningkatkan loyalitas mereka. Ready next. Boleh di next. Jadi kesimpulannya itu final impact logistik adalah mengacu pada dampak akhir dari manajemen logistik terhadap kinerja perusahaan, termasuk efisiensi biaya, kepuasan pelanggan, dan daya saing. Logistik yang dikelola
dengan baik, membantu mengoptimalkan rantai pasokan melalui teknologi seperti WMS dan TMS. Terus juga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan ketepatan pengiriman. Dan memperkuat hubungan hubungan dengan pemasok serta mitra. Selain itu, logistik juga mempengaruhi kepuasan pelanggan melalui pengiriman tepat waktu dan kondisi barang yang baik serta berdampak pada lingkungan melalui emisi dan limbah logistik yang meningkatkan efisiensi operasional, reputasi dan daya saing perusahaan di pasar yang kompetitif. Boleh next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya boleh di raise hand. Oke, di sini udah ada Rafli Imam sama Mutia Najwa. Rafli Imam boleh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rapong Takin. Di pertanyaannya, apa aja sih elemen utama dalam manajemen perbekalan logistik? Itu aja paling. Oke. Terima kasih Rafli. Kita tampung dulu paling ya. Selanjutnya ada Mutia Najwa. Saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan final impact of logistik dalam konteks manajemen perbekalan? Kasih. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Jik, Oke, boleh. perkenalkan nama saya Satya Arya Disena. Nah, pertanyaan saya, mengapa manajemen perbekalan penting dalam sistem logistik? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini cukup 3 aja atau lagi, Bu? 3 aja, Mbak. Cukup 3 aja. Nanti ada Oke. tambahan dari saya. Mungkin kita minta waktu 1-2 menit untuk diskusi terlebih dahulu ya. Terima Ya, kasih. silakan kelompok yang pertama coba untuk menjawab, nanti tambah. Izin jawab pertanyaan dari kelompok kami. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Samara, yaitu menurut kelompok kami, apa strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan customer value. Jadi, menurut kelompok kami, untuk meningkatkan customer value, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan melalui riset pasar, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan menyediakan layanan pelanggan yang unggul. Selain itu, perusahaan juga dapat menawarkan nilai tambah seperti bonus atau program loyalitas, meningkatkan efisiensi dan kemudahan, serta memanfaatkan teknologi komunikasi untuk personalisasi yang efektif. Dan juga perusahaan juga harus berkomunikasi dengan nilai yang jelas, harga yang kompetitif, serta inovasi produk dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan agar pelanggan itu dapat balik lagi ke toko kita, seperti itu. Dan juga dengan strategi yang sudah saya sebutkan tadi, perusahaan juga dapat memberikan pengalaman yang superior dan relevan, serta memuaskan bagi para pelanggannya. Apakah sudah terjawab, Samara? Oke, sudah. Makasih, Syifa. Ya, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya pada itu bagaimana perusahaan jaminan yang diberikan kepada pelanggan tentang relevan dan kompetitif seiring perubahan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Jadi perusahaan kita preferensi dan dari pipeline kita butuh strategi yang pertama memahami pelanggan, untuk melakukan riset dan juga memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, melakukan inovasi berkelanjutan. Melalui inovasi ini, perusahaan dapat berinovasi dalam produk dan juga layanan dan dalam interaksi pelanggan. Yang ketiga, melalui personalisasi pengalaman. Dan yang keempat, melalui program loyalitas yang dapat mengembangkan program loyalitas dan memberikan insentif pelanggan. Lalu yang terakhir, insentif pelanggan. Yang ketiga,
Karena ini, perusahaan secara aktif dapat mengumpulkan dan menganalisis informasi dari pelanggan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Apakah sudah jelas, Vira? Oke, terima kasih Nurul. Izin menjawab pertanyaan dari Nisa. Pertanyaannya, bagaimana teknologi AI, data analysis, dan otomatisasi dapat membantu perusahaan dalam memberikan nilai lebih bagi pelanggan? Jawabannya, teknologi seperti AI, data analysis, dan otomatisasi berperan penting dalam meningkatkan nilai bagi pelanggan. Nah, AI ini memungkinkan analisis data cepat untuk memahami perilaku pelanggan dan memprediksi kebutuhan sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal. Lalu, otomatisasi ini proses bisnis yang mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan karyawan fokus pada tugas strategis. Nah, lalu selain itu, teknologi ini mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan respon terhadap permintaan pasar, dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang lebih responsif. Apakah sudah terjawab, Nisa? Sudah terjawab. Terima kasih, Nabila. Oke, sama-sama. Jadi kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu delivering customer value adalah di era persaingan bisnis yang semakin ketat ini, menciptakan atau menyampaikan nilai kepada pelanggan telah menjadi fokus utama perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Nilai pelanggan merupakan perbandingan serta manfaat yang dirasakan oleh pelanggan yang perusahaan itu dapat memberikan nilai yang lebih besar, cenderung mendapatkan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Strategi untuk meningkatkan nilai pelanggan mencakup berbagai aspek seperti layanan pelanggan yang baik, retensi pelanggan yang efektif, dan manajemen rantai pasokan yang berorientasi pasar. Selain itu, dengan menetapkan prioritas dan standar layanan yang jelas, perusahaan dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan itu konsisten dan memenuhi harapan dari pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kelompok selanjutnya. Baik, selanjutnya dari kelompok kami izin menjawab. Dari yang pertama pertanyaan dari Rafli. Tadi pertanyaannya sebutkan elemen utama dalam manajemen perbekalan logistik. Jadi elemen utama manajemen perbekalan logistik mencakup perencanaan kebutuhan untuk menentukan jumlah dan jenis barang serta pengadaan barang dari pemasok sesuai anggaran, penyimpanan dan inventarisasi menjaga kondisi serta akurasi stok. Sementara distribusi dan transportasi memastikan pengiriman barang tepat waktu. Pengendalian stok mencegah kelebihan atau kekurangan, dan pengelolaan informasi penggunaan teknologi memudahkan pemantauan data. Evaluasi dan pengendalian dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efisiensi proses. Elemen-elemen ini bekerja sama untuk memastikan kelancaran aliran barang dalam rantai pasok. Baik, apakah sudah terjawab, Rafli? Terjawab. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Arya. Tadi pertanyaannya, mengapa manajemen perbekalan penting dalam sistem logistik? Jadi, manajemen perbekalan penting dalam logistik karena memastikan efisiensi operasional, pengendalian biaya, dan ketersediaan barang tepat waktu. Pengelolaan yang baik mengoptimalkan pengadaan, penyimpanan, serta distribusi, sehingga mengurangi pemborosan dan risiko kerusakan atau kekurangan stok. Hal ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang pada akhirnya memperkuat daya saing perusahaan. Baik, apakah sudah terjawab, Satya? Sudah. Terima kasih ya, Sinta. Baik, sama-sama.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan final impact of logistik dalam konteks manajemen perbekalan? Final impact of logistik dalam konteks manajemen perbekalan merujuk pada dampak akhir dari seluruh proses logistik terhadap efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini mencangkup bagaimana aliran barang, informasi, dan sumber daya yang tepat waktu dan tepat jumlah dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, biaya operasional, kepuasan pelanggan, serta daya saing perusahaan. Dalam konteks perbekalan, final impact ini juga mencangkup dampak terhadap ketepatan dan kelancaran penyediaan bahan atau peralatan yang dibutuhkan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi atau operasional. Untuk Mutia, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, udah semua ya? Sudah terjawab juga untuk diskusinya. Saya menambahkan sedikit aja ya terkait beberapa pertanyaan tadi sudah bagus ya. Yang pertama itu tadi saya sempat mendengar terkait strategi untuk meningkatkan customer value gitu ya dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Ya kalau dibilang untuk strategi memang peningkatan dari customer value ini berarti memberikan manfaat lebih besar gitu ya kepada pelanggan dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan gitu. Beberapa strategi yang mungkin bisa digunakan ataupun diterapkan. Yang pertama kita harus bisa memahami pelanggan dengan baik gitu ya teman-teman. Bisa menggunakan segmentasi pelanggan gitu. Kita harus bisa mengkategorikan pelanggan berdasarkan kebutuhan, preferensinya, dan juga perilakunya. Misalkan nih kita punya perusahaan basic fashion gitu ya, pakaian gitu. Bisa membagi pelanggan berdasarkan gaya hidup, usia, atau selera modenya gitu. Lalu lakukan juga riset pasar, karena memang riset pasar ini penting gitu ya. Kita bisa menggunakan survei, wawancara, ataupun analisis data untuk bisa memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan itu sendiri. Makanya biasa kalau misalkan kita belanja gitu, kadang ada survei kepuasan pelanggan gitu ya. Kita untuk bisa tahu saran ataupun apa sih yang mereka inginkan gitu dari produk yang kita jual gitu. Apa mungkin mereka butuh apa gitu. Misalkan kalau di berbasic fashion, mereka mungkin bisa menyarankan jenis mode yang terbaru atau mungkin eh, diskon dan lain sebagainya gitu ya. Itu butuhnya riset pasar juga. Lalu strateginya bisa menawarkan produk dengan layanan yang berkualitas tinggi gitu ya. Kemudian mengembangkan inovasi ini penting juga menurut saya gitu. Biasa kalau misalkan instansi itu kita harus bisa berinovasi, berkreasi. Kita harus sering meluncurkan produk yang terbaru juga gitu ya, sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Terus ada yang bertanya tadi terkait apa namanya teknologi ataupun AI ataupun analitik data gitu. Bisa memberikan penilaian terhadap pelanggan itu seperti apa. Jadi teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI gitu ya, itu memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan bisa jadi lebih baik gitu ya, mempercepat pelayanan juga ataupun juga menawarkan solusi yang personal gitu ya teman-teman. Sebentar ya, saya ada tambahan sedikit. IJ ini kita pertemuan keberapa ya? Ke-14, Bu. 14. Berarti besok 14 ya. Bentar. Bukan 13 ya Kija ya? Kayaknya ada bentar. yang hari Kamis kepotong kalian KKL itu. Iya 13, Bu. Saya Ya ingatnya ini. 13 berarti ini kan masih ada 2 materi lagi. Saya kembalikan ke kalian apakah besok mau 2 kelompok atau 1 kelompok. Kalau 2 kelompok artinya nanti UAS kalian jadinya cukup 1 minggu. Tapi kalau 2 kelompok, langsung 2 kelompok, artinya nanti UAS kalian 2 minggu kami kasih waktunya. Dan untuk UAS, manajemen perbekalan, kemarin saya sudah diskusi dengan Prof. Puji, itu individu, ya, tidak jadi kelompok. Oke.
Eh, Kalau saya boleh saran sih minggu depan dua aja, langsung dua kelompok. Jadi nanti ada 2 minggu karena untuk minggu besok saya bisa masuk, minggu kedua di bulan Desember itu saya tidak bisa masuk, mungkin akan Prof Uji, mungkin hanya review ataupun diskusi materi, lalu minggu depannya UAS gitu. Silakan mau 2 kelompok atau 1 kelompok minggu depan? 2 kelompok aja kali ya, Bu. Boleh kalau mau 2 kelompok, biar nanti saya bilang sama Prof Uji, berarti minggu depan materi terakhir, nanti apakah langsung pemberitahuan rules untuk UASnya, karena minggu kedua Desember sampai dengan tanggal 13 saya nggak bisa masuk, ada kegiatan. Nanti mungkin akan dihandle sama Prof Uji sampai dengan UAS. UASnya individu, nanti UASnya seperti apa, insya Allah minggu depan saya bagikan. Oke, sedikit tambahan dari saya, mengingat waktu sebentar lagi kan saya juga mau masuk di kelas B. Sudah terlihat, teman-teman? Belum. Sudah, Bu. Oke, hari ini kita berbicara 2 materi, delivering customer value sama final impact of logistic ya. Nah, tadi sudah bagus sekali teman-teman yang presentasi terkait customer value ini sendiri ya, merupakan segala sesuatu yang diinginkan konsumen atau dalam bentuk produk ataupun jasa dengan memaksimalkan kualitas yang diterima konsumen dari biaya yang dikeluarkan. Nah, teman-teman, ini ada formula dasar ya, rumus dasarnya dari customer value itu sendiri. Ada perceived benefit dikurang dari perceived cost. Jadi, artinya nilai pelanggan ataupun customer value itu merupakan hasil dari perbandingan antara manfaat yang dirasakan dengan biaya yang dirasakan gitu ya. Contohnya nih, misalkan kualitas produk. Apakah produk itu memenuhi kebutuhan pelanggan, lalu fungsinya, apakah produk yang dijual ataupun jasanya juga mempermudah pekerjaan pelanggan itu sendiri, lalu eh, pengalaman pelanggan, bagaimana pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan gitu. Kalau misalkan biaya yang dirasa atau perceived cost-nya itu adalah biaya yang dirasakan mencakup semua pengeluaran, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Ya, mulai dari harga pembeliannya, jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan, waktu dan usahanya gitu. Kira-kira worth it enggak gitu loh. Misalnya ada kita butuh eh, makan nih, misalkan kita pengen ke restoran yang lagi viral. Nah, itu kan biasa kalau yang viral-viral itu akan apa membludak ya pelanggannya, waktu tunggunya lebih lama. Nah, kira-kira dari yang mereka tawarkan, kemudian dengan waktu yang kita keluarkan itu worth it enggak gitu ya. Lalu biaya emosional juga, ketidaknyamanan ataupun stres saat berinteraksi dengan penyedia layanan gitu ya. Oke, nah ini menurut Gross ya terkait eh, keputusan konsumen dalam membeli sebuah produk atau tidak itu biasanya dilihat dari beberapa hal. Yang pertama itu ada nilai fungsinya. Jadi apakah produk yang akan kita beli ataupun jasa yang akan kita gunakan itu dikaitkan dengan kemampuan produk itu sendiri gitu untuk memenuhi fungsi dari sudut pandang pertimbangan ekonomi, berfungsi enggaknya gitu. Lalu nilai sosial yaitu manfaat produknya dikaitkan dengan kemampuan produk tersebut untuk mengidentifikasi penggunanya dengan satu kelompok sosial tertentu. Lalu yang ketiga ada nilai emosi, manfaat produknya dikaitkan dengan kemampuan produk tersebut untuk membangkitkan emosi penggunanya. Mungkin kalau yang cowok ya biasa kan suka main PS gitu. Ya, mereka goalsnya adalah mungkin ketika sudah menabung bisa membeli PS, PS5 atau PS berapa sih sekarang yang terbaru PS5 ya? Nah, itu kan bisa membangkitkan emosi dia secara ini ya kesenangan juga gitu. Kalau misalkan bisa mempunyai atau bisa membeli barang yang mereka inginkan. Lalu ada nilai epistem yaitu manfaat produk yang dikaitkan dengan kemampuan produk tersebut untuk memenuhi keingintahuan penggunanya. Kadang kan kita suka ini ya penasaran gitu ya terhadap sebuah produk karena rasa ingin tahunya makanya kita kayak ini penasaran nih pengen beli ini jadinya dibeli gitu. Lalu ada nilai kondisi yaitu manfaat produk yang dikaitkan dengan kemampuan produk tersebut untuk memenuhi keperluan penggunanya dalam kondisi tertentu. Nah, ini ada beberapa komponen ya dalam
customer value itu sendiri. Ada product quality, ada service quality, ada cost efficiency, dan juga waktu. Oke, sebentar. Nah, ini pentingnya customer value dalam manajemen perbekalan. Ya, apa saja sih? Yang pertama, menciptakan keunggulan untuk kompetitif ya. Perusahaan ataupun organisasi, instansi gitu, yang mampu memberikan nilai lebih akan lebih unggul juga dibandingkan pesaing gitu. Lalu efisiensi operasional dengan memahami kebutuhan pelanggan, perusahaan kan bisa mengoptimalkan proses pengadaan dan pengelolaan perbekalannya gitu ya. Lalu strategi yang bisa digunakan gitu untuk delivering customer value dalam manajemen perbekalan itu, yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan pelanggan ya, bisa melalui survei ataupun wawancara, survei kepuasan pelanggan, lalu juga memahami tren permintaan pasar. Kemudian yang kedua, strateginya apa sih pengadaan barang yang tepat ya, memilih pemasok yang andal, yang memang sudah terpercaya gitu. Lalu mengelola stok sesuai kebutuhan, tidak berlebihan ataupun kekurangan juga. Yang ketiga ada optimalisasi rantai pasok, tadi sudah dijelaskan juga kelompok yang presentasi, gunakan juga teknologi untuk efisiensi logistik tadi. Kemudian yang keempat pengelolaan kualitas produk dan juga layanan. Nah, ini beberapa indikatornya ada 3, indeks kepuasan pelanggan, tingkat pelanggan yang kembali, dan juga biaya, efisiensi biaya operasional, pengurangan biaya tanpa menurunkan kualitas. Nah, ini kesimpulannya silakan dibaca sendiri karena waktunya sudah habis. Sedikit saya tambahkan juga untuk yang final impact ya. Oke, nah, pengertian logistik, ya pasti kalian sudah sangat harus memahami ini dari awal kita sudah sering singgung ya. Logistik dengan perencanaan, pengendalian, pengelolaan aliran barang, lalu final impact dari logistik itu sendiri mencakup beberapa aspek, efisiensi operasional ya. Ini contohnya optimalisasi rute distribusi kemarin baru dijelaskan dengan sangat detail sama Prof. Puji ya. Menggunakan peta Indonesia terkait rute distribusi yang efisiensi itu seperti apa gitu ya. Lalu ada kepuasan pelanggan gitu. Nah, ini contohnya mungkin pengiriman barang dengan layanan pelacakan real time, meningkatkan transparansi juga gitu ya. Tadi ada contohnya juga same day ya untuk kepuasan pelanggan itu sendiri gitu. Lalu ada pengelolaan stok yang lebih baik. Contohnya kita bisa memberikan sistem otomatis untuk memonitor stok dan memesan ulang barang secara otomatis saat jumlah stok barang kita sudah minimum gitu. Kita sudah punya ada yang remind gitu ya, ada sistem yang bekerja untuk mengingatkan bahwa ada yang memonitor gitu bahwa jumlah persediaannya sudah terbatas gitu sehingga perlu adanya pengadaan lagi gitu. Lalu pengurangan biaya logistik. Ini contohnya ada konsolidasi pengiriman barang dari berbagai pemasok ya untuk menurunkan biaya pengiriman, peningkatan keunggulan kompetitif, perusahaan biasa perusahaan commerce dengan layanan pengiriman 1 hari ya, Sunday. Kemudian biasanya itu memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan yang reguler gitu. Mungkin apalagi kalau misalkan pelanggan ataupun customer-nya butuh cepat gitu ya. Menurut saya sangat membantu sekali gitu Shopee, Tokopedia ataupun Lazada gitu yang menyediakan pengiriman produk ataupun barangnya 1 hari sampai gitu. Instan juga ada yang 2 jam ditunggu udah sampai gitu. Lalu dampak lingkungan positif gitu ya. Kemudian juga dampak keuangan jangka panjang. Nah, simpulannya ya final impact dari logistik itu tidak hanya mempengaruhi efisiensi operasional, tapi juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan itu sendiri, mengurangi biaya dan juga menciptakan keunggulan yang kompetitif. Dalam jangka panjang, logistik yang terkelola dengan baik tentunya juga akan berkontribusi pada perlanjutan organisasi perusahaan itu sendiri ya, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman?
Ibu minggu Cukup. depan kita online aja, Bu. Minggu depan itu tanggal berapa ya minggu depan? Nanti saya info ya KJ, soalnya saya takutnya ada seminar. 5. Tanggal 5 ya. Saya sih pengennya offline aja gitu. Cuma nanti saya info lagi ya, Prof. Puji gimana. Ingetin saya ya. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ini berarti pertemuan 13 ya kita ya. Oke, tidak ada. KJ tolong di screenshot tuh. Untuk absen akhir saya. Mau saya lapor ke Prof. Puji dulu. Boleh. Ayo yang nggak on cam. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Sudah lelah saya menginfokan dari tadi. Ibu, internet saya lemot. Yang lagi di tempat yang bagus sinyalnya boleh minta tolong nggak? Ini video ibu aja retak-retak. Muka saya retak di situ. Kayak merem doang dari tadi. Siapa yang bisa Mutia? Coba Mutia, bisa nggak Mutia? Bisa, Bu. Coba di screenshot kirim ke grup ya. Ya. Slide pertama siap-siap bergaya. 1, 2, 3. Sabar, tahan. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah? Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas Bu. atensinya hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih yang sudah presentasi, yang sudah diskusi juga. Tetap